Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Penghalang bintang langsung runtuh, cahaya berdarah menghilang tanpa jejak dan kabut es di panggung turnamen menghilang bersama dengan itu. Yu Hao dan Wang Dong muncul kembali di panggung turnamen, hanya saja Wang Dong saat ini bersandar di punggung Yu Hao. Jelas, telah kehilangan kesadaran, Yu Hao masih jernih saat dia melihat ke depan dengan tatapan terbakar di matanya. Dia menekan dahinya dengan tangan kanannya lalu mengarahkan jari kedua, ketiga, dan keempatnya ke udara. Segera cahaya hijau misterius melintas di langit. Cahaya itu diarahkan ke penghalang pertahanan absolut yang menjebak Ma Xiaotao. Tatapan mata Yu Hao menjadi gelap. Dia tampaknya acuh tak acuh memandang ke arah putri Jiu Jiu yang jauh, kemudian jatuh ke tanah dengan Wang Dong dengan sedikit kesombongan. Tetapi kepuasan muncul di matanya. Bola logam yang terletak di atas perlindungan pertahanan absolut tiba-tiba menjerit, lalu bergetar keras. Cahaya emas yang awalnya menyilaukan yang dipancarkannya mulai gelap pada tingkat yang menakjubkan. Sebelum menghilang, bola logam berubah abu-abu dan penghalang yang dihasilkannya menjadi sangat tipis. Tanpa kabut es menyembunyikan panggung, para penonton dan Kaisar Starlo semua dapat dengan jelas melihat apa yang sedang terjadi. Sama seperti adik perempuannya, Kaisar Starlo tiba-tiba berkata, "Ini tidak mungkin." Tepat setelah itu, adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Masalah tiba-tiba muncul dengan alat jiwa kelas 7 yang kuat yang dikenal sebagai penghalang pertahanan absolut. Di lautan spiritual Yu Hao, pisau ukir pelahap jiwa tidak menghilang setelah aku memurnikannya. Energi kehidupan yang luar biasa yang terkandung dalam emas kehidupan bukanlah sesuatu yang dapat kamu pahami. Karena itu, kamu sekarang memiliki pisau ukir yang benar-benar baru. Pisau yang sepenuhnya dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari emas kehidupan. Aku memutuskan untuk menyebutnya sebagai penjaga kehidupan. Penjaga kehidupan ini tidak hanya bisa melimpahkan energi kehidupan, tetapi juga membawanya. Kemampuan khusus untuk melepaskan energi kehidupan seseorang akan disebut penghakiman. Dan energi kehidupan yang diambil akan diserap kembali ke dalam penjaga kehidupan. Setiap orang di dunia ini memiliki energi kehidupan, tetapi penghakiman hanya menargetkan eksistensi yang tidak menjaga energi kehidupan mereka sendiri. Jika kamu menemui hambatan, itu akan kehilangan semua efeknya. Namun itu bisa menjadi senjata yang sangat kuat untuk melawan alat jiwa dari duniamu, ucap Electrolux. Sementara Ma Xiaotao terjebak. Dia terus berusaha membebaskan diri dari ikatannya. Ma Xiaotao tahu bahwa dia bisa mempercepat penghancuran penghalang pertahanan absolut dengan mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan. Namun karena lawan mereka telah menggunakan alat jiwa seperti ini untuk melawannya, dia tidak bisa melakukannya dengan resiko yang sangat besar. Dia hanya bisa menunggu kesempatan. Namun Ma Xiaotao tidak berpikir bahwa kesempatannya akan datang begitu cepat. Begitu penghalang bintang dihancurkan, dia sangat takjub. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa mereka bisa menghancurkan penghalang yang bahkan Dayu Heng tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Yu Hao memiliki wajah yang sangat pucat saat dia mendukung Wang Dong yang tidak sadar, namun matanya begitu tegas. Meskipun ada perbedaan usia 7 tahun antara keduanya, Ma Xiaotao tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah tersentuh oleh mata Yu Hao pada saat ini. Ma Xiaotao menyaksikan semua yang terjadi. Satu-satunya orang yang bisa mendengar penghancuran penghalang pertahanan absolut yang tajam adalah dia yang terjebak di dalamnya. Dia tidak tahu bagaimana Yu Hao melakukannya, tetapi dia tidak perlu merenungkan pertanyaan ini saat ini. Nyala api diam-diam sekali lagi naik ke langit, dan ketika Phoenix-nya sekali lagi berseru dalam suaranya, kobaran api itu telah mencapai tingkat panas yang sangat menakutkan. Itu membawa beberapa jejak dominasi di dalamnya, menyebabkan Ma Xiaotao menjadi merah tua. Tepat setelah itu, sayap Phoenix-nya sekali lagi tumbuh dari punggungnya, namun api yang muncul di samping sayapnya sekarang juga berwarna merah gelap.
Teriakan nyaring dari burung Phoenix membawa kekuatan tirani yang tak terbatas, dan kemarahan saat ini dengan keras terdengar. Penghalang pertahanan absolut benar-benar hancur. Pada saat yang sama, tubuhnya menembak seperti peluru meriam yang terbuat dari api. Dia tidak terbang ke arah Putri Jiu Jiu, tetapi 4 master jiwa yang bergabung. Para siswa dari Akademi Shrek tidak pernah kekurangan koordinasi. Begitu Ma Xiaotou mulai bergerak, Da Yuheng meledak. Meskipun dia sebelumnya terluka, luka-lukanya tidak parah, tetapi orang yang dia pilih adalah Jiu Jiu, penguasa jiwa di depan Putri Jiu Jiu yang belum bergerak sejak awal pertempuran akhirnya berdiri. Sepasang sayap besar tiba-tiba membuka, menghalangi jalan Da Yuheng. Ini adalah Zheng Yi, raja jiwa tipe pertahanan yang jiwa bela dirinya adalah elang raksasa. Mata Da Yuheng melebar saat dia meraung. Dia menyerbu ke depan secara tirani, lalu menggunakan kedua telapak tangannya untuk secara agresif menangkap sayap yang menamparnya. Sebagai raja roh tipe pertahanan, Zheng Yi tidak begitu mudah diurus. Cincin jiwanya yang kedua dan keempat menyala secara bersamaan, dan sayapnya yang besar berubah menjadi abu-abu metalik, kemudian meledak dengan cahaya metalik. Suara menusuk telinga yang disebabkan oleh gesekan terdengar, disertai dengan percikan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di sekitarnya. Sepertinya kedua belah pihak adalah benda logam atau senjata logam yang saling bentrok. Da Yuheng mengeluarkan raungan peledak lainnya, dan cahaya putih yang ganas menerangi matanya saat dia melepaskan pemusnahan harimau putih untuk kedua kalinya. Namun serangannya hanya mengenai udara. Kekuatan penyerapan yang kuat tiba-tiba turun dari langit, menyebabkan Zheng Yi lenyap. Hanya saja sayapnya sekarang memiliki puluhan luka. Kali ini surga iblis dahulu telah bergerak. Tidak ada keraguan bahwa Zheng Yi akan mati jika dia menerima langsung serangan Da Yuheng. Sementara semua yang terjadi di sisi Da Yuheng berjalan dengan lancar, Ma Xiaotou mengungkapkan kekuatan yang sesuai dengan juara bertahan turnamen benua. Api merah gelap mendorong tubuhnya ke depan, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah Phoenix nyata. Phoenix api jahat, tidak ada keraguan tentang itu. Dia sekarang menggunakan api iblis yang tidak terkendali. Di masa lalu, dia akan selalu menekan aura jahat yang tersembunyi di dalam api Phoenixnya selama pertempuran atau sesi kultivasi. Itulah satu-satunya cara dia bisa mencegah pengaruh keadaan pikirannya, namun menekannya pasti akan mempengaruhi kultivasinya sampai batas tertentu. Itu karena dia harus menggunakan sebagian energinya untuk menekannya. Tetapi aura jahat dalam dirinya sebenarnya adalah bagian dari kekuatannya. Pada saat yang tepat ini, api merah gelap yang dia ungkapkan adalah kekuatannya yang sejati. Kekuatan penuh dari Phoenix api jahat. Tanpa dukungan dari mantra kemuliaan bintang, tim beranggotakan 4 orang Huang Heiyun terhenti sejenak. Mereka awalnya mengejar Da Yuheng, tetapi melihat Ma Xiaotou tiba-tiba menyerbu telah membuat mereka linglung. Ma Xiaotou sekarang tiba-tiba mengapit mereka di samping. Kurangnya koordinasi yang berasal dari tim lawan sekali lagi muncul karena mereka berempat hanya bisa dengan cepat berbalik. Huang Heiyun ditinggalkan dalam keadaan yang bahkan lebih kacau, panik. Huang Heiyun tidak berani membuang waktu. Dia dengan paksa memukul dadanya sendiri, dan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Kemudian dia mengeluarkan raungan harimau, menyebabkan badai hitam langsung menyapu Ma Xiaotou. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Huang Heiyun. Serangan terkuatnya badai kegelapan. Begitu itu muncul, udara di panggung turnamen tampak mencair pada saat yang sama. Badai ini memiliki daya serap yang kuat yang sekarang menargetkan Ma Xiaotou. Setelah menggunakan serangan ini, pembuluh darah Huang Heiyun berubah ungu. Dia mendekati batas ketahanan fisiknya, dan ada kemungkinan besar dia akan menghancurkan dirinya sendiri jika dia menggunakan keterampilan jiwa yang lain. Dugu Sangshan yang berdiri di belakangnya tidak punya pilihan selain melepaskan tangannya dari tubuh Huang Heiyun. Dia sekarang mengambil tempat Huang Heiyun. Serangan ini telah diluncurkan oleh kekuatan gabungan dari 4 orang, dan itu bahkan keterampilan jiwa terkuat Huang Heiyun. Dari sudut pandang mereka, bahkan jika itu tidak dapat secara langsung menjatuhkan Ma Xiaotou, setidaknya itu akan bisa melukainya. Namun mereka tidak berharap Ma Xiaotou yang gagah berani memilih untuk tidak menerimanya secara langsung. Dengan kepakan tiba-tiba sayapnya yang sangat besar dari api, Ma Xiaotou melaju kencang saat ia tersedot ke arah badai yang kuat. Meskipun dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan penyerapan itu, pemandangan aneh terjadi ketika dia mengepakkan sayapnya. Bukan dia yang tertarik ke dalam badai kegelapan, tapi badai yang mendekati ke arahnya.
dia menyapu melewati pengejaran badai kegelapan dan terbang langsung menuju lawannya. Cincin kelimanya menyala di udara, dan Phoenix yang terbakar di sisinya tiba-tiba membentuk lingkaran cahaya yang menyala. Sosoknya lenyap dalam api merah gelap dan dia berubah menjadi Phoenix api sejati saat dia langsung muncul di depan Dugu Sangsan. Adegan yang bahkan lebih aneh muncul ketika cincin cahaya berapi-api yang disapu mundur sepertinya merusak badai kegelapan. Meskipun tidak cukup kuat untuk menghancurkannya, itu masih bisa menghalangi dan melemahkannya dari waktu ke waktu. Pada saat Ma Xiaotao telah mencapai Dugu Sangsan, lebih dari setengah badai kegelapan telah menghilang. Dugu Sangsan tidak bisa melakukan apa-apa. Menghindarinya benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin mereka bertiga mengalahkan Ma Xiaotao dengan cepat? Cincin jiwa kelimanya menyala ketika dia merilis serangan paling kuat dari harimau iblis kegelapan. Namun ketika Raja Jiwa di belakangnya tidak lagi bisa menghalangi gerakan maju Ma Xiaotao yang mengamuk, seluruh panggung turnamen diliputi ledakan api merah gelap. Seketika api Ma Xiaotao berkobar keluar. Para penonton hanya bisa melihat 3 sosok melayang di udara diselamatkan oleh surga iblis Daulo. Namun mereka bertiga menderita luka-luka parah selama bentrok antara kedua pihak. 9 transformasi jiwa di belakang mereka telah hancur sepenuhnya. 4 sosok melesat ke udara. Huang Heiyun juga telah diselamatkan oleh surga iblis Daulo setelah pingsan. Bukan hanya Dayu Heng dan Ma Xiaotao yang secara bersamaan mengakhiri pertempuran, BB juga mengalahkan lawannya yang sangat merepotkan di sisi lain arena pada saat itu. Pemindahan dunia bawah yang misterius akhirnya terungkap dalam pertandingan ini. Hanya saja orang yang pindah adalah tim Shrek. Meskipun luka BB agak berat, sebagian besar hanya luka daging. Dia tidak ragu-ragu untuk segera melompat kembali ke pertarungan ketika Susansi menggantikannya. Selain itu, ia bergerak pada saat yang tepat karena seluruh tubuh Chen Xiaoji dalam keadaan lamban dari serangan sebelumnya pada saat ini. Susansi secara alami tidak bisa memperlambat Chen Xiaoji. Dengan kekuatannya, keterampilan jiwa tipe kontrolnya tidak banyak berguna terhadap Chen Xiaoji yang sangat cepat, yang bahkan memiliki tingkat kultivasi yang melebihi kemampuannya. Namun tim Shrek masih memiliki master jiwa tipe kontrol lain yang telah terperangkap cukup lama. Seketika Susansi berganti tempat dengan BB. Lingkaran cahaya biru es muncul di bawah kaki Chen Xiaoji. Ini adalah keterampilan jiwa Ling Luo Chen yang telah bergerak. Susansi dan BB juga bergerak mendaratkan keterampilan jiwanya pada Chen Xiaoji. Serangkaian petir terdengar di panggung turnamen. Meskipun surga iblis Daulo adalah judul Daulo, bahkan dia merasa agak gugup menyelamatkan setiap peserta pada saat terakhir ini, terutama mengingat fakta bahwa 3 pertempuran telah berakhir secara bersamaan. Surga iblis Daulo secara alami tidak berpikir bahwa Chen Xiaoji akan menderita cedera berat. Terlepas dari apa yang dikatakan, BB masih tampak seperti orang yang agak hangat. Sayangnya, surga iblis Daulo tidak tahu bagaimana 2 pria berwajah hangat ini sebenarnya. BB sebelumnya telah dipukul oleh Chen Xiaoji, dan dia pasti orang yang akan membalas dendam pada orang-orang yang bersalah padanya. Dia menampar bahu Chen Xiaoji dengan cakar naga gunturnya, mengirimnya langsung ke tanah. Setelah itu, BB melompat ke udara, mengarahkan sikunya ke bawah dan menghantam tubuh Chen Xiaoji. Dalam langkah yang bahkan lebih keras, Susansi melompat ke udara pada saat yang sama seperti yang dilakukan oleh BB dan melanjutkan untuk membanting Chen Xiaoji. Chen Xiaoji mengeluarkan erangan teredam dari rasa sakit sebelum dia bisa mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. BB menggunakan petir yang kuat yang mengirim petir yang tak terhitung jumlahnya ke tubuhnya. Chen Xiaoji menyerupai sepotong arang yang telah dipanggang pada saat surga iblis Daulo menyelamatkannya dari cengkraman BB. Pada kenyataannya, hanya 7 atau 8 nafas waktu telah berlalu sejak saat medan pertempuran berubah keadaan. Apa yang ditampilkan oleh tim Shrek bukan hanya koordinasi, tetapi juga ledakan. 6 dari 7 siswa dari Starlord telah tersingkir saat Dayu Heng berdiri di depan Putri Jiu Jiu yang terhuyung-huyung. Dia tidak menyerangnya. Sebagai gantinya, dia menatapnya dengan tatapan tenang. Putri Jiu Jiu sudah mundur ke ujung panggung turnamen pada saat ini. Begitu dia diserang, kondisi mentalnya telah terpengaruh. Pertandingan ini praktis sudah berakhir ketika dia berusaha memulihkan keadaan mentalnya. Pikiran Putri Jiu Jiu agak kosong.
Dia benar-benar ingin mengatakan, aku bahkan belum menggunakan serangan terkuatku. Namun, dia dengan jelas mengerti bahwa tidak akan lagi ada maknanya dalam melakukannya. Bahkan jika mahkota bintang lebih kuat, dia tidak bisa mengalahkan keseluruhan tim Shrek sendirian. Jiu menyerahlah saja. Dayuheng berkata dengan acuh tak acuh. Lelang Starlight jelas bukanlah pertama kalinya mereka bertemu. Tatapan yang menatapnya agak misterius dan bahkan membawa beberapa jejak kehangatan samar. Aku tidak menyerah padamu. Jiu berkata dengan dingin. Dia kemudian berbalik dan melompat dari panggung turnamen, menandakan akhir pertarungan tim. Sebagian besar penonton tidak berhasil menyaksikan adegan paling cemerlang dan intens yang telah terjadi. Namun, pertempuran sengit ini jelas merupakan pertempuran paling hebat dan sengit di turnamen ini. Ma Xiaotao menyaksikan lawannya melompat turun dari panggung, lalu segera berbalik dan terbang ke Ling Luochen. Dengan suara serak dia berkata, bantu aku menekannya cepat. Pada saat ini, matanya benar-benar merah gelap dan berkedip dengan cahaya buas yang sepertinya bisa menelan satu kesatuan. Ling Luochen tidak berani membuang waktu. Dia dengan cepat menempatkan tongkat esnya di dahi Ma Xiaotao, menyebabkan lingkaran cemerlang muncul dan secara paksa menekan api jahatnya yang akan meledak. Sensasi dingin merangsang tubuh Ma Xiaotao, dan setelah menggigil ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Namun cahaya merah gelap di matanya tidak sepenuhnya surut. Setelah menyaksikan Putri Jiu melompat dari panggung, Dayuheng merasa agak kosong. Dia dengan cepat berbalik dan sedikit aneh dan bahkan agak dingin. Cahaya melintas di matanya ketika dia melihat Yu Hao yang jatuh dan Wang Dong. Ya, bukan dia yang mengalahkan Putri Jiu. Dia sudah menerima beberapa cedera. Selain itu, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan lawan-lawannya. Namun, pertanyaan muncul, bagaimana Yu Hao dan Wang Dong melakukannya? Meskipun mereka sekarang tidak sadar, mereka adalah penentu sejati tim Shrek di pertandingan ini. Bisa dikatakan bahwa mereka mendominasi pertandingan meskipun hanya Ling Luochen dan Susansi yang menyaksikan dengan jelas apa yang telah mereka lakukan. Dayuheng tenggelam dalam pikirannya, berjalan mendekati Yu Hao dan Wang Dong untuk mendukung mereka berdua. Sepasang tangan melintas di depannya dan wajah BB muncul di depan mata Dayuheng dengan senyuman. Biarkan aku yang melakukannya, senior. Dayuheng tertegun sejenak. Dia langsung pulih dari keadaan pikirannya yang agak padat dan setuju saat dia mengambil langkah mundur. Berikan dia padaku. Sepasang tangan panas membakar dan mengambil Yu Hao dari tangan BB. Melompat dari panggung kompetisi, segera menghilang dari mata semua orang. Susansi berdiri di sebelah BB menghela nafas dan berkata, aku merasa sedih untuknya, namun aku juga harus berterima kasih padanya. Xiaotao belum pernah mencariku untuk membantunya bahkan sekali sejak Yu Hao ada. Pengumuman terdengar, Akademi Shrek telah mengalahkan Akademi Nasional Starlo di babak pertempuran pertama kelompok semifinal. Suara acuh tak acuh dan dingin surga iblis dahulu terdengar saat ia mengumumkan hasil pertempuran. Di pihak Akademi Shrek, Dayuheng dan BB menderita berbagai tingkat cedera. Adapun Yu Hao dan Wang Dong mereka bisa dikatakan lelah karena bersaing. Karena budidaya mereka terlalu rendah, Ma Xiaotao harus menanggung serangan balasan beracun dari api jahatnya dan hanya berhasil menekan api jahat dengan bantuan Ling Luochen. Namun, dia membutuhkan es pamungkas Yu Hao untuk sepenuhnya pulih. Itulah sebabnya dia menyambarnya. Namun situasi Akademi Nasional Starlo juga tidak terlalu bagus. Putri Jiu terluka dan Huang Heiyun telah menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa dan mengalami luka dalam yang parah. Dan berbagai cedera lain pada rekan timnya. Mereka sudah kalah di babak pertama sehingga mereka harus mengalahkan Shrek di babak eliminasi tunggal dan babak 2-2-3 jika mereka ingin membalikkan keadaan. Guru Wang Yan, bagaimana Yu Hao dan Wang Dong melakukan itu? Dayuheng dengan penuh semangat menyelidiki. Guru Wang Yan meliriknya lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihat situasi di atas panggung, bagaimana aku tahu? Ling Luochen memikirkannya lalu bergumam. Itu kemungkinan besar keterampilan fusi jiwa bela diri. Golden Root mereka tampaknya menangkal penghalang Putri Jiu. Setelah itu mereka menggunakan keterampilan jiwa gabungan lainnya. Keterampilan jiwa itu unik dan berisi aura menakutkan dari kekuatan dan keagungan. Aku bahkan tidak bisa menggambarkan kekuatan di balik serangan itu, namun aku tahu bahwa merekalah yang menerobos penghalang cahaya yang melemah. Mungkinkah mereka berdua memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri kedua? Guru Wang Yan menatap Ling Luochen dalam-dalam saat dia merendahkan suaranya dan berkata, kita tidak akan membahasnya ini lebih jauh. Mari kembali. Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.